Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rita Damayanti kembali menyapa Anda di Dialog Khusus bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, kita tahu pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam membentuk generasi penerus bangsa dalam pembukaan UUD 45, di mana pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga harus memperoleh akses pendidikan yang layak sepanjang hidupnya. Mengingat peran pendidikan sangat penting dalam mempersiapkan SDM yang andal dan juga berkompeten, namun bagaimana kondisi pendidikan saat ini dalam kacamata Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dan juga sejauh mana peran Komisi 5 dalam menyelesaikan permasalahan terkait pendidikan di Provinsi Banten. Bersama saya telah hadir anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Bapak Haji Muhsinin SEMSI. Haji, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Kalau tidak sehat gak datang ke sini. Sekarang modal hidup. Sekarang ada di Komisi 5, Pak Haji ya? Alhamdulillah ya. Memang membidangi tentang pendidikan, Pak Haji ya? Pendidikan, keagamaan, keseraian. Betul. Saya akan fokus. Karena di keagamaan juga ada suatu pendidikan juga kan. Iya, betul sekali. Bagaimana meningkatkan pendidikan keagamaan kan gitu. Baik, kita akan bahas tentang peran Komisi 5 dalam perspektif pendidikan di Banten. Sebelum kita melebar lebih jauh membahas tema kita di hari ini, bagaimana Pak Haji melihat gambaran dunia pendidikan di Banten saat ini? Apa yang paling Bapak perhatikan? Mbak Rita, perlu diketahui secara APBD program nasional juga pendidikan salah satunya program prioritas. Pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Sudah termasuk program prioritas. Betul. Apalagi di daerah, khususnya di Provinsi Banten, ini juga pendidikan perlu dikawal juga supaya memaksimalkan bagaimana meningkatkan pendidikan SDM kepada anak-anak didik kita. Tugas untuk memajukan pendidikan bukan tugasnya anggota dewan, bukan tugasnya seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang ketua komite, bukan itu. Tugas untuk memajukan pendidikan dan tugas kita semua NKRI, tugasnya seluruh masyarakat secara nasional barangkali dalam konteks untuk memajukan pendidikan. Oleh karena itu, kami juga akan terus kawal supaya anggaran pendidikan yang prioritas akan kami kawal. Kemarin juga saya kedatangan forum komite tingkat provinsi yang hadir dari masing-masing komite kabupaten kota. Ada yang mengeluhkan adanya sekolah-sekolah gratis itu mereka tidak merespon, tidak menyetujui. Itu salah satu poin yang saya restui. Tidak ada menurut saya sekolah itu yang gratis. Sekolah gratis bagi saya, konsep saya adalah yang diwajibkan gratis itu hanya untuk yang kurang mampu. Masa seorang anaknya gubernur, bupati, wali kota, dan termasuk anggota dewan disamakan dengan anak yang tidak mampu. Betul. Oleh karena itu aturannya sudah jelas, itu sekolah diwajibkan untuk mengambil infak sedekah kepada wali murid. Menurut saya, ya ada aturan juga di Pergub gubernur, kalau ada pasal-pasal yang melarang harus direvisi. Karena tidak ada pendidikan sekolah manapun yang gratis. Terkecuali secara de facto, kan yang tidak mampu itu ada mekanismenya. Dari penghasilannya minim, bisa terlihat. dari tempat tinggalnya juga sesuai enggak, apa mampu, barang jangan sampai dicek and recheck, rumahnya marmer atau keramik, punya mobil atau punya motor, TV-nya besar, itu tidak masuk kategori orang yang kurang mampu. Betul. Jangan sampai sistem kerok juga diterapkan. Sistem kerok diterapkan begini, Bu Dita. Artinya mentang-mentang dia keluarganya RT, mentang-mentang dia keluarganya RW, mentang-mentang keluarganya kepala desa atau kelurahan, dia dimasukkan saja. Barang termasuk mau diadakannya sekolah gratis atau tidak bayar dan sebagainya, dia padahal orang mampu, dia mendaftarkan diri. Ini sistem kerok jangan diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Jangan juga mendosakan sendiri. Dia orang mampu tapi ada program begini dia dimanfaatkan. Dia mengaku tidak mampu. Ini oleh karena itu saya sekali lagi sepakat dengan
dewan-dewan komite, ketua-ketua komite seprovinsi Banten kemarin yang audensinya diterima oleh saya pribadi, sepakat supaya penghapusan daripada sekolah gratis. Sekolah gratis khusus bagi orang-orang yang tidak mampu. Mari ada keterangan, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ataupun dari kepala desa. Itu pun tidak cukup sebatas itu. Ada salah satu guru dari sekolahannya masing-masing untuk cek and recheck turun ke bawah. Benar enggak mereka seorang tidak mampu? Layak enggak dimasukkan kepada orang tua tidak mampu? Jadi sekolah gratis ini benar-benar diberikan kepada orang yang tepat gitu ya Pak? Tepat sasaran, harus tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, kitanya juga salah, dosa juga. Dosa saja, orang mampu dikatakan tidak mampu, dosa itu. Iya. Kita seorang wali kota, seorang bupati, seorang anggota dewan, udah dibebaskan tidak bayaran. Miris sekali disamakan dengan orang yang tidak mampu. Orang itu bagi saya, sekali lagi, sekolah gratis mari kita revisi. Karena itu bukan Quran dan bukan hadis lagi juga. Betul. Pak Haji, dalam pembukaan UUD 45 tadi kan sempat dijabarkan di awal bahwa kita tahu ini pendidikan merupakan hak setiap orang gitu Pak Haji ya, untuk bisa mengenyam pendidikan secara langsung. Ini bagaimana Pak Haji melihat kondisi pendidikan? Apakah memang sudah merata dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten? Ya, dikatakan belum, ya belum. Dikatakan sudah, ya sudah. Dikatakan belumnya itu tadi itu. Realitanya masih ada gitu ya? Masih ada. Artinya anak-anak yang putus sekolah. Betul. Terutama kami tekankan kepada yang SMP nih, ya kelas 9, 10, 11 ini ya, supaya itu diwajibkan untuk sekolah, sangat disayangkan. Makanya sering saya sosialisasi kepada masyarakat, kami mohon ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa kurang mampu untuk melanjutkan ke SMP, datang ke saya, akan saya bantu, baik pada waktu awal masuknya maupun sampai selanjutnya. Insya Allah tidak ada itu yang namanya tidak gratis. Walaupun masih ada ketentuan untuk bayar tiap bulan, insya Allah saya jembatani supaya tidak untuk membayar SPPP. SPP itu biar gratis kata saya. Itu kita juga anggota dewan harus wajib untuk mensosialisasikan. Jangan sampai program pemerintah dari pusat maupun daerah ini tercela akibat ada masyarakat masih yang putus sekolah. Betul. Ini masih dibutuhkan kontribusi jemput bola dari seluruh peran serta lembaga DPRD juga harus proaktif. Betul. Sedangkan kita kan akan menyambut bonus demografi 2045. Seberapa penting menurut Pak Haji peran pendidikan dalam mewujudkan SDM yang unggul dan juga berkualitas tadi? Ya, bagaimana sesuai visi misi atau program dari Presiden terpilih Pak Prabowo, bagaimana untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 kalau SDM-nya masih rendah. Betul. Iya, kita SPM-nya masih rendah, sementara banyak-banyak anak-anak yang putus sekolah. Ingat yang di jalan-jalanan itu, ya prihatin sekali, yang minta-minta, jadi pengemis itu. Ada yang mengkoordinir menurut saya itu. Ini miris sekali, kasihan. Oleh karena itu bagaimana untuk menanggulangi sebagai amanat tadi itu Barita Undang-Undang 1445 harus kita jalankan. Betul. Kita itu dibutuhkan lagi-lagi dibutuhkan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh daripada pengemban daripada amanah pejabat-pejabat itu baik tingkat pusat maupun daerah. Apalagi ini daerah yang penting yang tahu persis kepada masyarakatnya. Di pusat enakan tinggal laporannya aja. Ini yang di daerah-daerah yang penting. Makanya undang-undang otonomi daerah itu harus benar-benar undang-undang 23 otonomi daerah harus benar-benar diberlakukan. Jangan sampai top down. Kita tidak ada artinya Prabowo memprogramkan makan bergizi gratis kalau anggarannya diminta dari daerah masing-masing. Betul. Saya itu tidak kurang sepakat itu. Pak Haji, bidang pendidikan kita tahu selalu menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah ya, dibandingkan tadi selain dari kesehatan dan juga infrastruktur di setiap RPJMD-nya. Bagaimana Anda memandang penting perihal program pendidikan di Banten? Apa yang menjadi evaluasi selain tadi mungkin dari sisi pendidikan gratisnya, apa yang menjadi kacamata Anda lagi evaluasinya Pak Haji? Saya rasa
boleh saja pendidikan sekolah gratis ini diberlakukan khususnya untuk SMK kan, memang sudah tidak bayar kan. Iya. Tetapi di sisi lain juga karena mohon maaf pemerintah pusat maupun daerah belum mampu menganggarkan dari kebutuhan keperluan sekolahnya masing-masing secara umum loh. Umpamanya belum memenuhi apa target-target sekolah. Iya. Kebutuhan mebeler, kebutuhan infrastrukturnya belum terpenuhi maksimal. Betul. Oleh karena itu masih membutuhkan sentuhan bantuan daripada wali murid. Itu pun yang ikhlas. Karena infak sedekah itu bukan untuk membangun masjid dan musola saja. Untuk membangun kepentingan secara umum ke masyarakat itu termasuk infak dan sedekah. Saya ini jadi komite puluhan tahun. Di SD sedang 1, di SMP Keramat Watu 1, dan juga di SMK 1 Kota Serang. Pada tahun 2022 saya mengundurkan diri benturan dengan aturan pemerintah. Jadi saya mengundurkan diri, seorang ada di situ anggota DPR tidak boleh menjadi komite. Padahal kita kerja ikhlas. Tidak digaji, tidak dikasih honor, hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi daripada orang tua wali murid. Tapi sorotan daripada oknum-oknum kadang-kadang wartawan WTS, wartawan tanpa surat kabar, dan LSM, apalah itu disangkanya dibesar-besarkan masalah komite. Menyerangnya kepada komite dan kepala sekolah terutama kan diserang. Padahal tidak ada artinya. Toh dapat iuran juga kan, kita sudah menawarkan hasil keputusan musyawarah kan untuk mufakat, dan menawarkan siapa yang akan menjadi panitia yang benar-benar silakan itu. Bukan saya, bukan kepala sekolah, silakan. Itu makanya masih membutuhkan sentuhan bantuan dari wali murid. Namanya sekolah gratis sekali lagi tidak ada bagi saya itu, konsep saya itu, karena sekolah-sekolahan belum terpenuhi baik anggaran pusat maupun anggaran daripada daerahnya masing-masing. Banyak fasilitas-fasilitas, anggaran-anggaran operasional belum terpenuhi dari anggaran pusat maupun anggaran daerah. Itu barangkali masihnya perlu pemikiran-pemikiran kepada pemangku-pemangku jabatan di daerah supaya ditinjau kembali pergubnya apabila ada larangan untuk mengambil pungutan-pungutan dari orang tua wali murid, khusus kepada orang wali murid yang kurang mampu atau tidak mampu, diwajibkan tidak boleh untuk dipungut-pungut iuran atau biaya-biaya apapun. Oke. Pak Haji, kita tahu banyak asumsi bermunculan nih untuk menjawab akar permasalahan tidak terserapnya pencari kerja oleh dunia kerja, seperti dari buruknya kurikulum, kemudian juga rendahnya kualitas tenaga pendidik, minimnya fasilitas dan juga sarana pendidikan. Menurut Pak Haji, apa yang paling mendekati dari beberapa permasalahan tadi? Nah, ini pun kita prihatinnya. Karena di Banten ini info terkini masalah pengangguran meningkat. Betul. Bukan menurun, masalah meningkat. Oleh karena itu kami juga pernah rapat rakor dengan Dinas Perindustrian agar supaya mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mempunyai skill-skill yang lulusan sekolah SMA, SMK, supaya mempunyai skill, sehingga harus kerjasama juga dengan pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Banten. Pabrik di Provinsi Banten ribuan, Barita. Betul. Tetapi sangat disayangkan, kebanyakan mayoritas yang kerja ini bukan orang pribumi Banten. Menurut Pak Haji, apa penyebabnya? Penyebabnya yang saya temukan itu, waktu saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Serang periode 2014-2019, yang ditemukan di lapangan itu ada oknum-oknum, baik di tingkat desa, kecamatan, yang mengkoordinir adanya informasi yang belum saya temukannya bahwa untuk masuk ke situ, ke suatu pabrik itu minimal bayar 5 juta, 10 juta sampai ke 20 juta, kan prihatin, dikoordinir oleh oknum-oknum desa. Ini yang harus diberantas. Betul. Jangan sampai penegak hukum juga unsur kepolisian
bekerja sama dengan mereka. Iya. Ini pelanggaran hukum jelas-jelas. Bagaimana untuk menurunkan, meminimalisir daripada pengangguran kalau adanya oknum. Sehingga dari situlah harus diberantas itu. Itu sering ditemukan itu. Padahal kalau dari sisi Jadi SDM dikoordinir sendiri, kadang-kadang katanya dari Lampung, Iya. 2 bus, 3 bus, dari Jawa Tengah, 3 bus, 4 bus, banyak itu bermunculan. Itu info yang A1 dari masyarakat. padahal kalau dari sisi SDM sendiri sebenarnya mumpuni nggak sih Pak Haji? Ya, kalau kita kan selektif. Kalau non skill apa salahnya ngambil dari luar? Iya, Kalau skill memang harus diselektif kan? betul. Kalau non skill bagi OB dan lain sebagainya. Kalau non skill diwajibkan orang-orang yang terdekat dari pabriknya itu sendiri direkrutmen. Iya, Kalau yang skill harus diseleksi dan harus penyalip tes. betul. Ya itu akan menghancurkan pabriknya sendiri kan, industrinya sendiri kan. Kalau yang punya skill, yang non skill dimasukkan yang skill, itu akan merusak daripada administrasinya juga kan. Iya, Program dari pabrik itu sendiri kita tidak sepakat kayak yang kalau yang skill dimasukkan orang non skill itu. Jadi itu penyebab daripada secara de facto di lapangan adalah adanya oknum-oknum yang mengkoordinir memanfaatkan tadi. daripada memanfaatkan jabatannya untuk rekrutmen tenaga kerja karena ada penekanan ke pabriknya karena wilayahnya dia sehingga itu ketakutan pabrik sehingga diminta bayaran itu. Ini yang harus diberantas. Kami mohon juga kepada Pak Kapolda, Pak Kapolres akan ini bekerja sama untuk memberantas oknum-oknum yang melanggar aturan untuk mengkoordinir masuk ke tenaga. Ini yang akan meningkatkan daripada volume pengangguran Jumlah di pengangguran, Banten. betul. Yang akhirnya jadi semakin banyak gitu ya Pak Haji. Ya, Dan sempat otomatis. menempati urutan pertama kalau tidak salah. Ya, dan juga ya tadi itu yang saya sampaikan yang pertama harus diadakan pelatihan ini juga Betul. penting supaya juga punya skill kan. Betul, meningkatkan kompetensi tadi Ya, ya. di bidang listrik dan kelistrikan, bidang mesin ya, di mesin kan ada di BLK, Iya. kan BLK kan lengkap untuk melatih apa saja, bisa nantinya kan kerjasama dengan industri-industri yang ada di Banten, ribuan di Banten ini. Betul. Kalau mau dirilis mah banyak sekali pabrik di Kabupaten Serang 600-an, apalagi di Tangerang, Betul. gitu. Saya rasa itu Bu Arita. Oke, bagaimana dengan kebijakan untuk dunia pendidikan saat ini khususnya di Provinsi Banten menurut Pak Haji apakah sudah tepat hingga mampu nantinya memberikan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat? Dikatakan tadi itu ya saya kembali lagi, gubernur, anggota dewan juga bukan alat pemuas. Kalau dikatakan puas mah tidak ada seluruh kepala daerah itu yang memuaskan untuk masyarakatnya. Betul. Minimalnya bagaimana untuk meningkatkan kita tetap berpedoman terhadap program-program nasional dan daerah harus seimbang itu. Selaras. Nah, makanya apalagi pendidikan adalah termasuk daripada program prioritas. Kita kawal yang penting bersama-sama untuk meningkatkan pendidikan SDM di sekolah-sekolah saat masing-masing tingkatan supaya program atau anggaran pendidikan juga harus ditingkatkan. Kan secara nasional kan 20% dari APBD kan. Iya. Itu sudah terpenuhi belum? Kan begitu. Dari sisi kebutuhan para sekolah-sekolah juga memang masih belum 100% terpenuhi karena keterbatasan daripada APBD kita juga kan. Makanya dibutuhkan lagi-lagi kepada menghapus daripada sekolah gratis itu dihapuskan. Saya tidak sepakat untuk digratiskan. Digratiskan wajib tapi untuk masyarakat yang kurang mampu, yang tidak mampu. Itu barangkali. Betul. Kembali kita tadi membahas tentang terkait dengan pengangguran. Kita tahu bahwa fenomena Banten menempati urutan pertama dalam sisi penganggurannya atau pencari Ketiga kerja. kalau nggak salah itu. Sekarang sudah ketiga ya. Iya. Sempat menempati urutan pertama kalau tidak salah Pak Iya. Haji. Dan ini belum terserap oleh dunia kerja dan ini banyak didominasi oleh lulusan-lulusan SMK. Apakah ini menandakan bahwa pembangunan pendidikan khususnya di Provinsi Banten ini belum berjalan dengan baik? Laita kita kembali, makanya ke depan, pilkada ke depan ini membutuhkan suatu figur-figur pemimpin yang layak. Mampu nggak mau mengatasi begitu? Betul. Jangan sampai memilih seorang pemimpin, figur pemimpin yang asal-asalan. Kembalikan kepada masyarakat. Pengen sejahtera nggak? Pengen menurunkan pengangguran nggak? Pilih pemimpin yang cerdas. Benar, yang profesional pembicara. Jangan sampai asal-asalan, ada uang 50.000, ada uang 100-an ribu. Jangan sampai begitu. Yang profesional, akal sehat. Tadi cari idza usidal amru ila ghairi ahli itu. Ahli
fantadirisa, tunggu kehancuran fantadirisa. Apabila suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadirisa, tunggu kehancuran. Jangan salah-salah memilih seorang pemimpin, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Ya, masyarakat sudah tahu sebenarnya makanya siapa yang harus layak dipilih. Betul. Tetapi lagi-lagi ada iming-iming ini yang harus kita hindari. Itu jadi kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat lagi. Masyarakat Kita juga harus kembali sadar dulu ya? kepada jeda iklan karena kita akan segera kembali Pak Haji dan pemirsa. Jangan beranjak mana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi tetap dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten. 20 menit lagi ya. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus bersama DPRD Provinsi Banten dan kita masih membahas tentang peran Komisi 5 dalam perspektif pendidikan di Provinsi Banten. Menurut hemat Pak Haji, apa nih hal yang paling krusial ataupun juga urgent dalam persoalan pendidikan yang harus segera dilakukan saat ini Pak Haji? Kuncinya di anggaran. Anggarannya harus ditingkatkan. Ya kuncinya semua juga di anggaran. Betul. Suatu kegiatan apapun, dinas manapun, kuncinya di anggaran untuk meningkatkan suatu apapun di anggaran. Nanti kita lihat tahun kemarin anggaran berapa, Mas nggak mungkin kan akan mengurangi, harus ditingkatkan dari anggaran. Dan kuncinya juga sekali lagi sekolahan gratis harus dihapuskan, kembalikan seperti semula. Tidak ada sekarang ini sekolahan gratis menurut saya, baik di SMP, SMA, sekolahan gratis diwajibkan kepada wali murid yang kurang mampu, yang tidak mampu. Itu wajib hukumnya, tidak boleh dipungut apapun biaya. Bila perlu difasilitasi, dianggarkan, baik pakaiannya, buku-bukunya, dan sepatunya, kelengkapan untuk keperluan yang miskin itu harus difasilitasi oleh pemerintah daerah. Betul. Itu yang wajib harus dianggarkan. Betul. Barangkali. Jangan sampai, masa anaknya Pak Haji Muksinin anggota DPRD, masa anaknya PJ Gubernur, wali kota juga gratis. Dari mana itu teman? Karena SMK unggulan, SMA unggulan, SMA 1, SMK 1 gratis kan? Menurut secara rasio saya itu tidak layak untuk digratiskan. Karena di situ SMA favorit kebanyakan orang pejabat anaknya. Benar nggak? Putra-putrinya mayoritas anaknya pejabat. Seleksinya juga berfastabil khorat, berlomba-lomba. Nah itu dalam penerimaan murid baru juga harus hati-hati, jangan ada tebang pilih. Betul. Iya kan layak sekali. Mentang-mentang orang nggak mampu, tidak masuk, benar cerdas, pintar, daftar ke SMA 1, tetapi karena dilihat penghasilannya ini, itu dosa besar. Kalau dia sudah cerdas, pintar, nilainya bagus, ngapain? Sudah bila perlu tidak perlu dites lagi yang begitu. Betul. Yang punya skill juga ada kemampuan dia pintar ngaji, pintar ngori, dan punya skill olahraganya di bidang olahraga, tidak perlu dites, kita masukkan saja. Itu untuk ke depan kami menghimbau kepada kepala dinas pendidikannya supaya itu benar-benar terutama kepada gubernur juga, gubernur siapapun yang terpilih nanti juga agar program sekolah gratis dihapuskan. Karena bertentangan dengan norma-norma perikemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adil ini bagi siapa? Bagi yang tidak mampu dong. Mampu, betul. Masa orang mampu diwajibkan untuk sekolah bayar? Betul. Pak Haji, tadi terkait dengan sekolah gratis, ini kita tahu bahwa sekolah favorit maksud saya, ini kita tahu bahwa masih ada stigma masyarakat yang lebih condong kepada sekolah-sekolah favorit yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk sekolah favorit dibandingkan sekolah lain. Apa komentar Anda? Apakah sistem zonasi yang berjalan saat ini tidak bisa mengupayakan pemerataan sekolah favorit bagi seluruh masyarakat? Iya, kadang-kadang kesadaran masyarakat, orang tua wali murid juga kurang maksimalnya. Semua sekolah itu bagus barang tentunya. Jangan melanggar aturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.
radius harus diberlakukan dari radius. Ya sekolah yang terdekat itulah sekolah kita, gitu aja. Umpamanya dia di desa A tinggalnya ada sekolah SMA di sini. Pengennya yang jauh yang favorit, itu sangat disayangkan. Setiap program pendidikan di semua tingkatan itu pasti sama secara nasionalnya. Oleh karena itu kami mengimbau kepada orang tua wali murid jangan terlalu memilih SMA atau SMK atau SMP atau SMA favorit. Kita cari ada yang terdekat aja. Insya Allah kalau anaknya cerdas pasti itu tidak akan mengurangi kecerdasannya. Betul. Dan juga kepada kepala-kepala sekolah supaya diberlakukan jangan tebang pilih untuk menerima murid-murid baru itu saja, karena kebanyakan yang favorit itu banyaknya anaknya pejabat-pejabat kan, titipan-titipan juga kan. Iya. Itu pun harus dievaluasi kembali barangkali. Kita akan menyongsong nanti sebentar lagi ada PPDB juga nih Pak Haji terkait dengan sistem zonasi yang berlaku saat ini. Apa yang mungkin banyak dikeluhkan oleh masyarakat atau pada konstituen Anda terkait dengan sistem zonasi yang saat ini masih berlangsung dan juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan ketidaksinkronan tadi? Ya, di sisi keluhan ya wajar-wajar saja. Jadi masyarakat juga harus sadar, jangan terlalu memaksakan kepada kalau zonasinya udah memenuhi syarat, ya terdekat dari sekolahan favorit itu ya monggo. Tapi kan kadang-kadang masyarakatnya juga cari-cari kan melalui alam, melalui ini koneksi dan sebagainya kan. Ini juga kan pelanggaran juga. Betul. Kasihan yang terdekat juga kan. Akhirnya memilih, akhirnya nggak dapat diterima juga kan di situ. Jadi sistem zonasi juga kan kadang-kadang juga tidak memenuhi terlalu berlebihan artinya nih. Seharusnya menerima 500 maksimal, tapi kadang-kadang yang membeludaknya itu kan, yang mendaftarkan zonasi. Ini yang tidak, yang hasil seleksi ya harus diakui ya, harus objektif juga kan, secara seleksinya penerimaan harus objektif juga sebagai yang difilter. Ini kan difilter kan, dites itu kan, pasti dites untuk memilih atau menerima murid baru kan pasti semua itu hasil seleksi juga. Tapi tetap aturan zonasi tetap harus diberlakukan. Betul. Fasilitas sarana dan juga prasarana pendidikan yang kurang memadai ini kita tahu disinyalir menjadi salah satu pemicu dari tingkat partisipasi sekolah masih sangat rendah. Seperti pemberitaan tentang salah satu sekolah di Lebak yang kekurangan ruang belajar dan juga bangku sekolah hingga siswa duduknya berdesak-desakan nih Pak Haji. Bagaimana tanggapan Anda? Ini suatu fakta. Kemarin saya kedatangan forum komite di Kabupaten Tangerang saja, SMA negeri padahal, SMA 14 kalau nggak salah, SMA negeri, ada beberapa ruangan yang sampai saat ini tidak ada bangkunya, Bangku sekolahnya. sampai masih lesehan belajarnya. Yeah. Kemarin saya bel PJS kepala dinasnya, alhamdulillah janji ke saya, Pak Haji, Desember ini, tahun ini sudah dianggarkan, tetapi mohon maaf, hanya keterbatasan daripada anggaran, mungkin separuhnya dulu. Nah, yang penting anggarkan kata saya, nanti tahun depan dianggarkan, insya Allah tahun depan selesai katanya. Makanya itu, Barita, dibutuhkanlah kebersamaan. Jadi, dibutuhkanlah, dihapuslah sekolahan gratis itu. Sekolah gratis hapus. Karena ini bagaimana ta'awanu 'alal birri, tolong menolong dalam konteks kebaikan. Seperti yang mampu untuk bayar, berarti menanggulangi yang tidak mampu kan? Betul. Masa yang tidak mampu harus bayar juga iuran untuk kebutuhan daripada infrastruktur dan sarana dan prasarana. Betul. Sekolah itu. Jadi pemerintah pusat dan daerah belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana ini. Makanya dibutuhkan, dikembalikan kepada semula bahwa tidak ada sekolah gratis, baik SD, SMP, dan SMA, SMK. Itulah saya berani bicara ini karena secara de facto saya temukan di lapangan, prihatin sekali. Apa yang disampaikan Barita itu, banyaknya gedung-gedung sekolah yang hancur. Betul.
Karena kan rebutan itu dari lobi-lobi untuk memenuhi renovasi, apalagi yang harus di bangunan awal, ya, sarana prasarana masih membutuhkan sentuhan infak sedekah dari seorang wali murid sekolah-sekolah baik semua tingkatan. Makanya lebih baik tadi dihapuskan saja dan dialihkan untuk pembangunan sarana prasarana tadi yang masih kurang yang memadai. sama ada infak sedekah itu bukan di masjid musola. Untuk kebutuhan secara umum itu sama aja infak sedekah beramal. Beramal secara ibadah umum itu masuknya, ibadah umum. Kalau ibadah khusus kan sholat 5 waktu yang tidak boleh dihutang dan tidak boleh ditanggal. Ibadah umumnya termasuk itu memberikan bantuan untuk kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana kepada sekolah masing-masing itu menyangkut daripada bagian daripada ibadah. Ya, kita dilahirkan suruh termasuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu berbuat yang bermanfaat untuk sesama manusianya. Kan begitu. Betul. Kan untuk membangun sekolah juga bermanfaat untuk anak muridnya kan. Untuk sesama anak manusia kan. Masa yang begitu saja. Mohon kepada rekan-rekan LSM juga jangan terlalu vokal lah, jangan terlalu kritis. Tinggal diawasi saja. Hasil iuran itu benar-benar dimanfaatkan, difungsikan. Kan begitu. Fungsi pengawasannya digunakan, fungsi kontrolnya digunakan. Jangan suudon terhadap komite dan terhadap kepala sekolah. Tidak sewenang-wenang komite dan kepala sekolah meminta iuran tanpa adanya dasar. Kan tidak di anggarannya berapa, kan dimusyawarahkan, dikumpulkan seluruh wali murid. Itu barangkali tanpa adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, dari seluruh wali murid, program-program pendidikan tidak akan mampu untuk memaksimalkan pendidikan di Banten secara nasional. Ya Bu, tidak akan mampu untuk memenuhi target. Betul, karena memang pendidikan tadi menjadi peran kita bersama ya Pak Haji. Peran kita bersama. Betul. Tugas memajukan pendidikan bukan tugasnya presiden. Tugas memajukan pendidikan bukan tugasnya menteri-menteri. Tugas memajukan pendidikan bukan tugasnya gubernur, bupati dan wali kota. Tugas memajukan pendidikan adalah tugas seluruh lapisan masyarakat. Membentukkan kuncinya suatu kebersamaan untuk meningkatkan daripada pendidikan baik di tingkat daerah maupun secara umum di tingkat pusat. Itu barangkali Mbak Rita. Oke, angka partisipasi sekolah di Banten saat ini menempati urutan ke-10 di bawah Papua, di mana peran DPRD seperti apa Pak Haji untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah di Banten, karena kita tahu bahwa APS atau angka partisipasi sekolah ini sangat berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Banten. Lah ya itu, jadi kita harus bekerja sama, harus bisa mensosialisasikan terhadap masyarakat yang putus sekolah. SDM kita yang lagi meningkat, bukan menurunkan. Nah, oleh karena itu kita peran serta daripada wakil rakyat DPRD Provinsi Banten harus kita jemput bola, mensosialisasikan terhadap masyarakat. Peran serta daripada anggota dewan sangat penting untuk jemput bola kepada masyarakatnya bahwa yang putus-putus sekolah baik di SMP, SD, SMP maupun SMA, SMK ini penting untuk supaya jangan sampai terjadi putus sekolah, baik tingkat SD tidak bisa melanjutkan ke SMP, tingkat SMP tidak melanjutkan ke SMK. Kita harus disosialisasikan terutama kepada kebanyakan yang putus sekolah orang yang tidak mampu. Betul. Oleh karena itu, mari kita bantu sekolah gratis khusus untuk orang-orang yang tidak mampu tadi. Mari kita biayai, anggarkan fasilitas kebutuhan lainnya, baik itu sarana dan prasarana, baik itu pakaian, buku dan lain sebagainya. Kita anggarkan untuk anak-anak, orang-orang tua yang tidak mampu. Itu kita fokus ke situ, insya Allah SDM kita akan meningkat ke depan. Barangkali tanpa adanya sentuhan dari seluruh masyarakat, dari seluruh lapisan pejabat-pejabat yang terkait, tidak akan menurun untuk pendidikan kita. Pasti meningkat pendidikan kita ke depan. Betul.
Pak Haji, Indonesia dituntut melahirkan banyak SDM yang berkualitas dari sisi kecerdasan intelektual, kemudian juga dari etos kerja yang mumpuni maupun juga dari penguasaan teknologinya. Pemerataan pendidikan berkualitas juga penting. Lantas bagaimana upaya pemerataan yang dilakukan oleh Komisi 5 DPR Banten dalam hal ini? Untuk memeratakan pendidikan oleh itu rekrutmen murid-murid jangan tebang pilih juga kan. Itu juga termasuk bagian daripada itu kan, peran serta daripada DPRD. Iya. Ya, jangan sampai akhirnya putus sekolah, daftar ke sini tidak terima, daftar ke sini tidak terima. Terjadi itu sebagian daripada putus sekolah. Peran DPRD sebagai fungsi controlling, fungsi pengawasan, disitulah peran DPRD sangat dibutuhkan, penting sekali. Nah, seorang gubernur, bupati, wali kota juga untuk sama. Mari kita gunakan fungsi sebagai tanggung jawab kepada seorang pemimpin kemanakan. Kita jangan enak di dunia, kita ingat di akhirat pasti akan dipertanyakan dalam hal ini. Itu peran yang sangat penting. Ya, kita harus bisa menegakkan dalam konteks kebenaran. Kalau tidak mau tegak, udah dewan, udah aja mundur. Jangan sampai minta-minta ke Allah sebelum jadi itu mau benar, barang sudah jadi wakil rakyat tidak benar, tidak amanah, ya malah takut terhadap kebenaran, mundur jadi dewannya. Saya sendiri kalau takut dalam penegakan kebenaran, saya siap mundur. Ngapain jadi dewan kalau kita tidak berani dalam menegakkan kebenaran? Mundur. Saya sering kali kan kepada oknum-oknum penegak hukum. Kita lawan lah kalau dalam konteks kebenaran, karena ingat dari runtutan MK, MA dan sampai ke bawah manusia tetap semuanya tuh terjadi OTT juga. Mari kita kembalikan individu kita masing-masing. Ya, apalagi saya, namanya muksinin. Wallahu yuhibbul muksinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Muksinin itu orang yang berbuat kebaikan. Ini buat filter saya, Barita. Jangan sampai manakala nama muksinin tapi orangnya nggak baik. Ya gitu kan. Tidak amanah lagi, kan malu terhadap masyarakat. Tapi insya Allah konsisten saya terhadap konsep saya disiplin. Disiplin itu menurut konsep saya, kalau orang yang mau baik itu dari disiplinnya dibangun. Saya juga pernah mengkritisi KPK. KPK juga manusia kan, ada juga yang ke OTT. Iya, Pak KPK kata saya, untuk dalam ini saya sudah 3 kali dikumpulkan dalam konteks untuk membangun perbaikan Banten ke depan. Kalau konsep itu dilakukan tanpa adanya disiplin juga nonsen bagi saya. Yang terpenting disiplin. Saya diundang KPK jam 8. Kenapa jam 10 belum dimulai? Itu bagian nonsen bagi saya. Berarti tidak sesuai dengan harapan katanya konsep Banten ke depan, perbaikan Banten. Disiplin kuncinya. Jadi kunci, betul. Disiplin, mohon maaf. Allah mengajarkan disiplin. Kalau Allah mengajarkan disiplin kepada umatnya adalah sholat 5 waktu yang tidak boleh ditinggal dan tidak boleh dihutang. Karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah menjegal kepada kemungkaran. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat adalah tujuannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dikembalikan kepada innamal a'malu binniyat, kepada individu kita masing-masing, apalagi kita wakil rakyat. Bagaimana innamal a'malu binniyatnya pada waktu mau mencalonkan jadi wakil rakyat? Sudahkah menjalankan norma-norma SOP standar tupoksinya kita masing-masing? Sudahkah itu? Sudahkah menegakkan kebenaran? Sudahkah memfasilitasi kebenaran, membela masyarakat yang benar? Sudah belum? Kan itu. Nanti ingat, jangan mementingkan perut sendiri. Di akhirat dipertanyakan sejauh mana kamu menjalankan tupoksinya masing-masing. Kan itu makanya kesadaran dikembalikan kepada individu pejabat daerahnya dan pusat maupun ini. DPR memiliki 3 fungsi, Pak Haji, ada regulasi, kemudian juga controlling dan juga budgeting. Terkait dengan controlling ataupun juga pengawasan yang dilakukan pada saat PPDB ataupun juga penerimaan siswa baru, ini bagaimana controlling yang dilakukan, Pak Haji? Ya, kita memaksimalkan. Sudah memberlakukan, kita sudah memaksimalkan fungsi controlling kita fungsikan. Ya harus dong, harus. Buat apa kita ada aturan yang itu kalau kitanya diam-diam saja? Makanya tugas anggota dewan keberanian dalam konteks menegakkan kebenaran, lawan, kita berantas daripada yang kemunafikan, yang kemungkaran, itu kita berantas demi untuk menegakkan kebenaran. Termasuk menegakkan kebenaran adalah jihad fisabilillah.
Jangan sampai jihad fisabilillah ngebom orang katanya jihad. Dari mana pandangan Islam? Itu penegakan kebenaran termasuk jihad fisabilillah dalam konteks Islam agama kita. Oke, Itu. baik. Tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam kurang kita bersama Pak Haji terkait dengan tema kita di hari ini. Bagaimana Bu Yuda. closing statement Anda untuk pemirsa di rumah? Silakan, apa yang Anda sampaikan? Ya, Pak, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten. Perlu diketahui sekali lagi bahwa pendidikan bagian program secara nasional itu sebagai program prioritas. Selain itu, pendidikan untuk memajukan pendidikan bukan tugasnya seorang presiden. Untuk memajukan pendidikan bukan seorang menteri tugasnya. Untuk memajukan pendidikan bukan tugasnya seorang gubernur, bupati dan wali kota sampai ke akar rumputnya, kepala desa atau kelurahan. Tugas untuk memajukan pendidikan adalah tugas kita semua, seluruh lapisan masyarakat. Barangkali kuncinya, mari program pendidikan kita tingkatkan anggarannya. Tanpa anggaran yang maksimal, tidak akan mungkin pendidikan di Provinsi Banten akan meningkat. Oleh karena itu, sekali lagi, satu kali lagi, sekolah gratis mari kita hapuskan. Tidak ada yang namanya sekolah itu gratis. Sekolah gratis adanya untuk orang tua wali murid yang kurang mampu, yang tidak mampu. Baru itu wajib dihapuskan bayaran-bayaran yang apapun bentuknya. Itu harus gratis. Segala kebutuhan yang tidak mampu harus digratiskan. Demikian saja baik. dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Haji dan sukses terus dengan kegiatannya, aktivitasnya dan sehat selalu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan kami kembali dalam episode-episode lainnya. Dan akhir kata, saya Rita Mayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.